Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fajar Kenzi Marantur Manantas. Saya asal Bogor. Umur saya sekarang 13 tahun. Saya sekarang murid kelas 8 di Pondok Mahat Tahfiz Gemilang. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kesimpulan yang saya dapatkan di buku La Tay'as Shifauka Qorib, yang artinya jangan putus asa, kesembuhanmu sudah dekat. Yang dimana buku ini ditulis oleh Abdurrahman Dani, dan buku ini kurang lebih memiliki 12 bagian. Di buku ini secara garis besar menyampaikan tentang kiat sehat dengan hukum panas dingin. Panas dingin yang dimaksudkan di dalam buku ini adalah panas dingin dalam hal makanan dan panas dingin dalam hal melawan penyakit. Di bab ini, di bab pertama dalam buku ini dijelaskan tentang dua bidang yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yaitu di bidang kesehatan dan di bidang agama. Di bidang kesehatan ini menyangkut tentang penyakit-penyakit yang datang dari luar ataupun dari dalam, yang bersifat panas, dingin, lembab, kering. Tapi di buku ini lebih menekankan panas dingin. Lalu dalam bidang agama, ini mencangkup tentang penyakit hati yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu adalah syubhat, yang dimana cara pengobatannya dengan al-haq atau al-yaqin, yaitu as-sunnah dan Al-Quran. Lalu untuk penyakit syahwat itu diobati dengan kesabaran. Hukum panas dingin dalam makanan dibagi menjadi dua, yaitu pertama itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua itu tentang makanan panas dingin yang dirumuskan oleh dokter-dokter modern. Yang pertama yaitu tentang makanan kombinasi panas dingin yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu bagaimana caranya menyeimbangkan makanan yang panas itu dinetralkan dengan makanan yang dingin. Begitupun sebaliknya. Seperti contohnya itu adalah buah kurma yang basah didinginkan oleh semangka. Lalu yang kedua
itu tentang makanan panas dingin yang dirumuskan oleh dokter modern dan dokter Arab klasik, yang dimana isinya tuh berisi tentang makanan-makanan yang berasal dari hewan, makanan-makanan yang berasal dari alam. Seperti contohnya makanan-makanan yang berasal dari hewan itu telur. Telur itu kuningnya bersifat panas dan putihnya itu bersifat dingin. Lalu yang makanan-makanan yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan itu contohnya adalah buah zaitun yang sifatnya panas dan buah semangka. Mohon maaf, saya tadi salah ngomong. Yang ternyata buah zaitun itu sifatnya dingin. Dan sebenarnya yang saya maksudkan itu adalah buah tin yang bersifat panas. Demikian kesimpulan yang saya sampaikan, dan saya akan memberikan salah satu hikmah di buku ini sebelum saya tutup. Hikmah pertama itu adalah kita dapat tetap sehat dengan konsep panas dingin. Panas dingin, entah itu dari kombinasi makanan atau tentang perlawanan penyakit. Dan saya juga mendapatkan suatu ilmu yang dimana bahwasannya dengan kombinasi makanan panas dingin pun untuk melawan penyakit itu kurang. Yang dimana kekurangan ini ditutupi dengan ibadah kita pada Tuhan, yang dimana jikalau hanya mengandalkan konsep panas dingin itu mungkin memang bakalan sembuh, tapi yang mengizinkan kita sembuh itu hanyalah Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian kesimpulan dan hikmah yang telah saya berikan. Mohon maaf jikalau ada salah kata. Syukron wa jazakumullahu khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.